Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada siang hari ini kita masih diberikan kesehatan dan keselamatan sehingga kita bisa melaksanakan perkuliahan kita sebagaimana mestinya. Di sini sebelum kita melaksanakan proses belajar mengajar, mari kita berdoa agar pembelajaran ini dapat berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, kita akan melanjutkan dari pembelajaran kita yaitu dari manajemen umum. Di sini kita akan membahas tentang manajemen. Ya, di awal kita sudah ada pembelajaran pembahasan tentang manajemen. Hari ini kita akan melanjutkannya dan akan diulas pembahasan yang sebelumnya, yaitu pengertian daripada manajemen. Masih ada nggak yang ini yang paham atau mengerti tentang pengertian dari manajemen? Masih ingat pengertian manajemennya? Oke, baik, kita akan ulas kembali bahwasanya manajemen adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang seni merencanakan, mengorganisasikan, mengelompokkan, mengarahkan, mengawasi sumber-sumber daya untuk mencapai tujuan. Ya, itu yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Mohon kepada mahasiswa agar selalu membaca atau mengulangi kembali pembahasan kita di sebelumnya. Baik, selanjutnya kita akan mempelajari yaitu tentang fungsi manajemen. Ya, fungsi manajemen. Fungsi manajemen itu ada 4. Ya, sebenarnya banyak fungsi-fungsinya, tetapi yang 4 ini saja pun kita laksanakan itu sudah mewakili beberapa fungsi yang ada. Ya, apakah itu? Yang pertama yaitu planning. Ya, planning. Apa itu planning? Yaitu perencanaan. Ya, perencanaan. Yang kedua organizing atau pengorganisasian. Yang keempat equipping atau pengarahan, dan yang ketiga equipping. Yang ketiga equipping atau pengarahan, dan yang keempat controlling atau pengawasan. Jadi ada 4 fungsi manajemen yang wajib diketahui oleh para mahasiswa. Oke, baik. Kita akan bahas satu persatu. Ya, yang pertama yaitu perencanaan. Apa sih perencanaan itu? Perencanaan adalah menentukan tujuan untuk kinerja organisasi di masa depan, memutuskan tugas dan penggunaan sumber-sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan tertentu. Artinya, ya, perencanaan segala sesuatu yang ingin kita kerjakan itu harus ada perencanaan. Ya, mahasiswa kami masuk kemarin sudah punya rencana atau sudah masuk pelajaran tanpa perencanaan? Saya rasa semuanya sudah punya planning, sudah punya rencana. Pertama mau kuliah di STEMI, kemudian dan itu dianya. Ya, apa yang hendak direncanakan? Pertama yang direncanakan itu adalah prodinya. Prodi apa kan ini? Manajemen informatika. Itu sudah rencana bukan? Karena ada 3 prodi yang disediakan, sistem informasi dan informatika. Kenapa memilih manajemen informatika? Karena itu sudah niat, sudah keinginan, sudah rencana ingin mempelajari manajemen informatika. Jadi intinya segala sesuatu itu harus memiliki rencana. Ini dari segi yang kita miliki. Bagaimana kalau ini dibawa ke dunia usaha? Kan gitu. Kira-kira apa? Rencana apa yang mau dibuat? Ada nggak planning untuk membuka dunia usaha? Mau membuka perusahaan? Ada nggak? Mau jadi owner? Pastilah ya kan? Gak mungkin mata kuliah hanya mau jadi karyawan saja. Pastinya kita bisa berharap mampu membuka suatu lapangan pekerjaan yang mana kita itu menjadi ownernya. Kita yang menjadi yang mengatur. Kita yang mengatur, bukan diatur orang. Lebih enak mengatur daripada diatur orang. Maka jadilah owner.
rencana jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Karena dunia usaha itu kan ada yang jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Nah, kalau dia jangka pendek, ya udah usaha-usaha yang biasa aja, kan? Tidak terlalu memikirkan jangka panjangnya. Yang penting nikmat saja dunia yang ada sekarang. Jangka menengah, hampir serupa dengan jangka panjang itu sudah dipikirkan sampai jangka panjang. Ya, seperti apa kan itu dunia usaha jangka panjang? Di sekitar kita ada PT Hokle. Itu jangka panjang. Karena kenapa? Nggak mungkin orang berhenti menanam karet. Ya, nggak mungkin. Jadi itu memang sudah itu menjadi pendapatan daripada masyarakat. Nggak mengganggu. Maka pabrik itu berdiri ini nggak akan ada akhirnya. Ya, kecuali kalau dia mengalami suatu kebangkrutan baru berakhir. Kalau namun tidak, dia nggak ada saingan kan? Jadi dia satu-satunya pabrik karet yang ada di Batu PT Hokle. Siapa mau tahu itu kayaknya? Kalau lewat sana kita berduit, ya kan? Kurang enak tapi duitnya banyak. Oke, baik, itu yang pertama. Dan yang kedua, tadi fungsi daripada manajemen itu adalah pengorganisasian. Apa tadi pengorganisasian? Mengelompokkan atau organizing. Apa itu organizing? Suatu fungsi manajemen yang berkaitan dengan penentuan dan pengelompokan tugas ke dalam bentuk aransemen serta alokasi sumber daya menempatkan segala sesuatu sesuai dengan bagian atau masing-masing. Artinya begini, kenapa harus ada organizing? Organizing itu bukannya adanya di kampus seperti BEM dan UKM. Itu merupakan suatu bentuk pengelompokan dari suatu pendidikan. Jika dibawa dia ke dunia usaha, ya ke perusahaan, maka organisasi ini juga berlaku. Untuk apa itu? Kan gitu ya. Di dalam suatu perusahaan itu ada pengelompokan. Apakah itu? Pengelompokan yang pertama itu adalah bagian sumber daya manusia, penerimaan tenaga kerja atau karyawan. Itu ada sekelompoknya. Setelah itu apa? Bagian produksi. Apa itu bagian produksi? Orang-orang, sekelompok orang yang bekerja untuk mengolah apa yang diolah oleh perusahaan. Di bidang apa? Objeknya apa? Kan itu dia. Yang kalau karet berarti karet. Bagian produksi khusus orangnya bagian produksi, mulai dari penanaman, pengolahan sampai nanti hasilnya dari pabrik. Yang ketiga yaitu bagian pemasaran. Apa itu bagian pemasaran? Kalau produk itu sudah selesai diolah, kan nggak mungkin ditumpukkan di gudang. Pastinya dia akan dipasarkan. Setelah sudah dipasarkan, apa yang didapatkan? Maka itulah yang keempat, yaitu bagian keuangan. Bilang ya, ada bilang gitu. Ada. Jadi yang pertama itu adalah bagian tenaga kerja, ya PSDM namanya, sumber daya manusia. Yang kedua itu bagian produksi, yang ketiga itu bagian pemasaran, dan yang keempat itu bagian keuangan. Kenapa sih harus ada itu? Bayangkan aja dalam suatu perusahaan, ya dalam suatu perusahaan, kalau seandainya tidak ada pengelompokan, tidak ada organizing, bagaimana bisa perusahaan itu melakukan aktivitasnya? Katakan ini semuanya karyawan, semua dikerjakan oleh siapa tadi? Ya, secara semua, dia bagian keuangan, dia bagian, semua dia atur. Terus bagaimana? Apakah nanti kita bisa mendapatkan satu laporan yang maksimal? Pastinya tidak. Tapi kalau ini sudah dikelompokkan, ini bagian penerimaan tenaga kerja, ini bagian produksi, pengolahan di pabrik ataupun di lahan, ini bagian pemasaran, ini bagian keuangan. Setelah sudah diterima karyawan dari sini, bekerja di sini, dihasilkan di sini, dipasarkan, lalu terima uang di sini. Jadi masing-masing mempunyai pekerjaan, masing-masing mempunyai laporan. Katakanlah saya jadi direkturnya, saya punya perusahaan, semua melapor ke saya. Satu orang, bagian tenaga kerja, bagian produksi, bagian pemasaran, bagian keuangan. Satu orang saja mewakili untuk melaporkan masing-masing pekerjaannya. Jadi makanya dari manajemen itu spesifikasi, ya dengan menggunakan manajemen yang baik maka akan menghasilkan hasil yang
baik. Nah, itu juga. Oke, itu dari organisasinya. Oke, yang ketiga, pengarahan atau equating. Ya, pengarahan. Apa itu pengarahan? Pengarahan adalah suatu fungsi manajemen yang memberikan pengaruh untuk memotivasi karyawan sehingga tercapai tujuan perusahaan. Apa rupanya tujuan dari perusahaan itu? Ada yang tahu? Apa tujuan perusahaan itu dalam hal pengarahannya? Loh, buku ada pengarahan di situ. Banyak di pendidikan aja ya. Nah, itu biar ini terjadi mahasiswa yang baik, biar berprestasi, biar unggul. Tidak, di mana ada fungsi manajemen ini berlaku. Ya, pengarahan. Katanya tadi memberikan pengaruh atau motivasi kepada karyawan. Ini kan tadi ada 4 fungsi ini, ya kan? Itu masing-masing ada semacam pelatihan, ada semacam seminar untuk membangkitkan gairah para karyawan untuk bekerja agar semuanya satu visi dan misi. Nah, jadi diberikan pengarahan, diberikan motivasi agar semuanya semangat dalam bekerja. Atau seperti saya selalu mengajak mahasiswa, itu bisa manajemen bisa dibawa kemana aja, pendidikan bisa, pendidikan usaha bisa. Saya selalu mengajak mahasiswa itu agar semangat dalam kuliah, agar bisa mencapai cita-citanya yang lebih dari di atas itu. Kan kalau udah digantungkan cita-cita, persidian di situ, kan gimana kita mengambilnya? Cara mengambilnya ini berarti dengan kuliah dengan benar, melakukan melaksanakan semua aktivitas yang ada, baru bisa itu diambil. Nah, jadi di mana ini nanti diambil daripada perkuliahan. Lalu apakah tujuan dari perusahaan tadi itu? Yang pertama, menciptakan budaya perusahaan. Ya, boleh ada budaya di perusahaan. Ada. Apa budayanya? Kira-kira kamu enggak? Kenapa harus ada budaya dalam suatu perusahaan? Nyambung kira-kira enggak? Menurut kalian? Tahu budaya yang dimaksud di sini memberikan suatu motivasi ataupun sesuatu warna yang memang itu yang mencerminkan daripada perusahaan. Katakanlah yang pertama, datang ke kantor, ya kan, sebelum memulai bekerja, budaya yang dilakukan itu seorang pimpinan selalu menyapa semua karyawan masuk. Ya, ada owner, ada direktur, ada pemilik perusahaan tidak mau tahu dengan bawahannya. Dia datang masuk ruangannya udah di situ ada dia. Bisa jadi orang nggak kenal dengan siapa direkturnya. Tapi dia punya budaya, menciptakan suatu budaya bahwasanya setiap pagi dia mendatangi seluruh bagian-bagian menyapa. Itu merupakan suatu budaya. Atau setiap hari, ya setiap pagi sebelum bekerja semua diwajibkan apel pagi. Baris dulu, ya kan? Baris dulu, pengarahan dulu, ya kan? Oleh pimpinan, lalu berdoa, baru masuk ke bagiannya masing-masing untuk melaksanakan pekerjaan. Itulah budaya yang dimaksud di sini. Ya, seperti itulah. Itulah contoh sekecil daripada budaya yang diciptakan oleh setiap perusahaan. Ya, yang kedua, mengkomunikasikan tujuan kepada karyawan. Selalu menyampaikan tujuan kita. Dia nggak kalah lah. Tujuan kita adalah ini. Tujuan kita adalah ini. Selalu disampaikan. Ayo semangat agar target kita tercapai. Agar target grafik kita harus meningkat, jangan sampai turun. Kalau sejajar masih bisa diterima, mungkin kita melangkah ke lain, tapi dia harus selalu meningkat. Kenapa? Dengan meningkatnya omset daripada satu perusahaan itu akan menambah kinerja ataupun menambah salary daripada perusahaan. Karena biasanya kalau yang seperti itu ada yang namanya bonus-bonusan, lebih baik dari perusahaan. Tapi itu juga bagus untuk budaya. Dia mau bagi apa enggak? Sebaiknya bagi. Ya, jika surplus maka bagi, kasih bonus. Ya, ketiga itu memberikan masukan kepada karyawan agar memiliki kinerja yang tinggi. Ya, ingat ini tadi poin yang ketiga itu pengarahannya. Selalu memberikan motivasi agar selalu
dalam bekerja. Manusia itu kadang-kadang ada motivasinya. Hari ini dia enggak semangat karena kadang-kadang salah ini. Jadi di sini hadir seorang pimpinan untuk memberikan semangat. Itu sebenarnya. Ya, kalau udah tahu ya semuanya semangat, ngapain dikasih motivasi? Tetapi di karena manusia banyak pikirannya, di karena manusia banyak pekerjaannya, datang ke kantornya kita, ya kan kita kan bukan motivasi, maksudnya tinggalkan masalah. Ini sekarang dunia pekerjaan, kamu sekarang bekerja, maka fokus kamu bekerja. Jangan pikirkan masalahmu yang di rumah, jangan pikirkan masalahmu yang di luar. Ayo bekerja. Nah, tadi di sini selalu ada pimpinan hadir untuk memberikan semangat atau si baik. Yang terakhir yaitu controlling, pengawasan. Apa itu emangnya pengawasan? Apakah usaha karyawan dengan diawasi? Ya, ada kan begini, kalian ini karyawan ya, karyawan. Senang nggak kalau selalu diawasi oleh pimpinan? Enggak lah. Setiap saat diawasi kan ya bukan. Jadi di sini dalam arti kata bukan selalu dipromotin dia bekerja, bukan. Pengawasan ini bukan langsung pimpinan terbawahnya juga bisa, ya kan? Di bawah dari direktur itu karena kan tidak semua harus dia datangi ya kan? Nah, dia hanya tertentu aja dia mendatangi, menyapa para pengawas. Ada orang-orang tertentu atau kepala-kepala bagian atau dia mandor yang perpanjangan tangan daripada pimpinan. Jadi di sini memang harus ada pengawasan. Dan ternyata sudah dipelototin, pengawasannya itu hasil kerjanya itu dievaluasi. Dievaluasi, jangan-jangan nanti ada kesalahan. Ya, sebelum nanti itu diajukan ke saya itu dievaluasi dulu, udah benar apa enggak, ditinjau dulu. Nah, jangan-jangan ada kesalahan, ada penyimpangan dan sebagainya. Di situ sih sebenarnya. Jika tidak ada evaluasi, nanti udah berjalan terus ternyata nanti bisa pasak dari itu. Terlihat ada duit tapi ternyata tidak ada kosong kasnya kan begitu. Atau pengawasan di dalam pengarahan tadi itu, ya. Oh, kita itu datang ke Jawa itu sebenarnya sudah termasuk dalam pengawasan. Diawasi dalam setelah udah diarahkan ditinggalin. Enggak kan? Itu harus selalu dipantau. Itulah yang namanya pengawasan. Diawasi apakah sudah diberikan pengarahan dia meningkat atau tidak atau malah merosot. Jika merosot ya sudah pindahkan aja dia makan. Tapi kalau semakin meningkat, yuk dibangun lagi komunikasinya, tingkatkan lagi kinerjanya. Di situ sih sebenarnya. Jadi bukan hal-hal yang negatif, tapi hal-hal yang positif yang diambil dalam hal pengawasan. Yang kalau saya mau jadi awas-awas, teliti-teliti, dicuri-curi, saya tidak suka. Habis kamu, tidak mau saya. Tapi kalau diberikan tanggung jawab penuh, lalu kita laksanakan. Mana laporan rumah ini sebenarnya? Laporan ini yang mau diawasi. Yang kalau mau masuk ke kita ini tadi pengarahan. Arahkan dia. Kalau diarahkan nanti evaluasi dia. Itu dia dalam hal controlling. Yang di sini pengendalian atau controlling adalah manajemen yang berkaitan dengan pengawasan aktivitas karyawan, fungsi dan mempertahankan jalur organisasi serta melakukan pengoreksian bila diperlukan. Kalau ada yang salah, itu akan dikoreksi. Jika tidak ada pengawasan, ada kesalahan, itu akan berlanjut terus-menerus. Nanti udah bertumpuk, udah nggak bisa lagi diapain. Ada kayak seperti itu? Ada. Kecolongan. Saya percaya banget sama dia. Jadi keluar, misalnya dia keluar. Saya percaya sama dia. Terus laporannya itu saya bilang iya. Suatu ketika saya buka laporannya. Laporannya itu benar semuanya. Tapi begitu saya tanya uangnya mana, tidak sesuai dengan cash yang ada di perusahaan. Ternyata uang itu dipakainya untuk keperluan dia. Ketika saya minta mana uang ini, tolong sebarkan kemari semuanya. Katakanlah uang itu adalah 2M, tapi yang ada itu cuma 1,5 M. 1,5 M lagi mana? Setelah udah dievaluasi semuanya, dikoreksi semuanya pembukuan di
Iya. Ternyata ada setengah yang tidak ada di dalam hati. Uang itu hanya ada yang satu setengah setengah lagi hilang. Telusuri semuanya itu benar, tidak ada yang salah dalam pembukuan. Ternyata uang itu dipakai untuk keperluan pribadi tanpa sepengetahuan pimpinan ataupun perusahaan. Lalu apa vitamin daripada kita sebagai pemimpin? Ini akan kita ajukan kepada dia. Kita minta ini kalau memang terpakai maka keluarkan. Mari sini bayar uangnya, perlukan ini 2M. Ternyata dia tidak mampu. Karena memang uang itu dia pikir digoyang-goyangkan mungkin. Kan dia kerja sama kita nggak ada yang lain. Akhirnya ini akan menjadi masalah. Nah, lalu bagaimana ini akan berlanjut ke proses hukumlah yang akan berlaku. Tapi jika dia mampu membayar yang setengah M itu tadi jadi 2M semuanya, tidak ada masalah. Mungkin kelalaian, mungkin kejepit atau yang lainnya sehingga terpakai uang yang setengah M. Tapi ketika kita butuh, kita minta ada, udah selesai. Tapi jika itu tidak bisa dipenuhinya, maka akan berlanjut ke proses hukum. Nah, jadi nggak boleh main-main, ya. Nanti kalau seandainya seorang pimpinan percaya betul dengan kepanikan, jangan menaikkan kepercayaannya. Jangan pernah pakai uangnya untuk kita. Karena kenapa suatu waktu nanti saya bisa kembalikan. Tapi ternyata pada saat dia butuh, ya kita nggak punya uang, maka terjebak kita selesai semua. Ya, oke, mudah-mudahan anak-anak kami semuanya ini adalah anak-anak yang jujur dan attitude yang tinggi. Baik, itulah tadi fungsi-fungsi daripada manajemen, ya, diharapkan kepada seluruh mahasiswa agar membaca dan memahami apa yang sudah disampaikan. Baik, sebelum kita tutup, mungkin ada yang ingin bertanya atau sesi tanya jawab kita mulai. Silakan. Ya, silakan. Ya. Bagaimana? Iya, oke. Bagaimana melakukan manajemen yang baik menurut Ibu? Oke, baik, terima kasih. Pertanyaan dari Fadila, maksudnya bagaimana melakukan manajemen yang baik menurut saya, dan gitu ya. Oke, baik. Melakukan manajemen yang baik itu harus dimulai dari hati, ya. Dimulai dari hati, memikirkan apa yang akan kita kerjakan, ya. Setelah itu bagaimana nanti akhirnya manajemen itu dimulai, kita sudah bisa memikirkan masa yang akan datang, ya. Planning itu kita kerjakan, itu kita udah tahu kita harus bagaimana. Jadi kita kan sudah belajar nih manajemen, udah diberikan, udah diarahkan semuanya, maka lakukanlah semua fungsi-fungsi dari manajemen itu agar tujuan kita itu nanti bisa tercapai, yaitu dengan menggunakan perencanaan yang baik, dengan pengorganisasian yang baik, dengan pengarahan yang baik, dengan pengawasan yang baik. Jadi menurut Ibu, manajemen yang baik itu dengan mengerahkan seluruh fungsi-fungsi manajemen yang ada, maka akan tercapai tujuan daripada usaha kita. Bagaimana? Atau ada yang mau menambahkan? Kira-kira? Gak ada? Oke, baik kalau begitu. Ya, terima kasih saya ucapkan Fadila yang sudah memberikan pertanyaannya. Mudah-mudahan teman-temannya yang lain aktif
juga dalam diskusi ataupun sharing dalam kuliah. Baik, demikian saja mungkin untuk kuliah kita. Silakan nanti absennya ditandatangani. Yang mengerjakan pertanyaannya, mudah-mudahan kedepannya teman-teman yang lain aktif juga dalam diskusi ataupun sharing dalam kuliah. Baik, demikian saja mungkin untuk kuliah kita. Silakan nanti absennya ditandatangani. Ya, sambil dijalankan nanti untuk teman-temannya yang lain. Baik, demikianlah pertemuan kita pada siang hari ini. Sebelum kita closing, kita mari berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, demikian saja pertemuan kita. Silakan dipelajari kembali dan absennya diberikan kepada saya. Sampai jumpa lagi di minggu yang akan datang. Semoga sehat semuanya dan semangat selalu dalam belajar. Demikian saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.